Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Bilelende, NIM 1901150045, kelas 3A semester 3 Prodi Pencaskesrek. Di mana pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah perkembangan motorik dengan mempresentasikan materi tentang perkembangan gerak adolescensi, di mana dengan poin pertama yaitu kemampuan gerak. Perubahan-perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolescensi cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan, dan fungsi fisiologi. Perbedaan-perbedaan dalam penampilan keterampilan gerak dasar antara kedua jenis kelamin semakin meningkat, dan anak laki-laki menunjukkan terus mengalami peningkatan, sedangkan anak perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak berarti bahkan setelah masuk umur menstruasi. Di mana pada poin kemampuan gerak ini membahas tentang perubahan penampilan gerak antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masa adolescensi, di mana lebih cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan dan kekuatan dan fungsi fisiologi. Misalkan bisa dikatakan dengan hal-hal mengenai kegiatan seperti lari, lompat jauh, yang memiliki kecenderungan antara anak laki-laki yang memiliki perbedaan keterampilan yang lebih meningkat, sedangkan anak perempuan juga mengalami peningkatan yang berbeda dengan anak laki-laki pada masa-masa setelah mereka masuk umur menstruasi. Poin berikut yaitu tentang koordinasi dan keseimbangan, yang menjelaskan peningkatan koordinasi para anak laki-laki terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur kronologis, sedangkan anak perempuan sudah tidak berkembang lagi sesudah masuk umur 14 tahun. Kelincahan anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Kelincahan memerlukan kecepatan mengubah arah dari badan atau anggota badan. Wanita dewasa kurang baik dibandingkan dengan wanita yang masih muda atau anak-anak, tetapi dalam gerakan akrobatik memerlukan kontrol dan keseimbangan statis. Wanita dewasa lebih tepat menjaga posisi atau keseimbangan. Di mana pada poin koordinasi dan keseimbangan ini menjelaskan peningkatan koordinasi antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana pada anak laki-laki terus berlangsung akan sejalan dengan bertambahnya umur kronologis, sedangkan pada anak perempuan sudah tidak berkembang lagi setelah mereka masuk umur 14 tahun. Di mana pada koordinasi dan keseimbangan ini menjelaskan bahwa kelincahan anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Dalam kata lain, kelincahan yang memerlukan kecepatan dalam mengubah arah dan berpindah atau mengubah anggota badan, dalam hal ini melompat atau berlari. Di mana pada poin koordinasi dan keseimbangan ini menjelaskan juga tentang perbedaan antara anak muda, antara wanita yang masih muda atau anak-anak dengan wanita dewasa, di mana perbedaannya wanita dewasa kurang baik dibandingkan dengan wanita yang masih muda atau anak-anak. Tapi dalam gerakan akrobatik yang memerlukan kontrol dan keseimbangan statis, wanita dewasa lebih baik dan juga lebih tepat dalam menjaga keseimbangan. Poin berikut tentang peningkatan penampilan gerak. Masa sebelum adolescensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif merupakan bagian yang dihasilkan oleh pertumbuhan yang berlangsung terus, terutama pertumbuhan yang cepat di masa adolescensi. Demikian pula sambungan dari unsur-unsur koordinasi tidak diragukan lagi dalam menunjukkan peningkatan keterampilan, di mana pada peningkatan penampilan gerak ini menjelaskan masa sebelum adolescensi, yaitu di mana sebelum dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan masa adolescensi, di mana pada masa adolescensi peningkatan penampilan gerak anak sudah telah dilihat, misalkan
melakukan seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya, di mana dalam peningkatan penampilan gerak ini memiliki pula unsur sambungan dari unsur-unsur koordinasi penampilan gerak. Poin berikut tentang yaitu lari dalam kurung running. Pengukuran kuantitatif untuk kemampuan lari umumnya dilakukan dengan mengukur kecepatan lari jarak pendek 30 yard dengan kelincahan lari. Kelincahan lari merupakan frekuensi yang dicapai seseorang dalam mengubah posisi. Kecepatan lari meningkat untuk laki-laki dan perempuan kira-kira 4 yard detik pada umur 4 tahun dan 6 yard detik pada umur 12 tahun. Penelitian oleh Bratta dan kawan-kawan 1984 menyatakan bahwa kecenderungan laki-laki memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya dilaporkan bahwa kecepatan 7 yard detik dicapai pada umur laki-laki umur 14 tahun oleh perempuan yang memperoleh kesempatan berlatih mengikuti petunjuk dan berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan. Di mana dalam poin lari ini menjelaskan bahwa perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam melakukan kemampuan lari yang dilakukan dengan mengukur kecepatan lari jarak pendek dengan dan kelincahan lari. Kelincahan lari merupakan frekuensi yang dicapai seorang dalam mengubah posisinya, dan di mana di sini menjelaskan pada penelitian oleh Bratta di mana menyatakan bahwa kecenderungan laki-laki yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan yang anak perempuan dalam 7 yard detik dicapai pada umur 14 tahun oleh laki-laki, sedangkan oleh perempuan dan juga perempuan akan memiliki kekuatan lari yang sama dengan laki-laki apabila perempuan memperoleh kesempatan untuk berlatih mengikuti petunjuk dalam aktivitas berlari mereka. Bahwa dalam materi ini menjelaskan kecepatan lari meningkat untuk laki-laki dan perempuan kiranya 4 yard detik pada umur 4 tahun dan 6 yard detik pada umur 12 tahun. Ya, dimana pada aktivitas lari antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak beda jauh. Kemampuan dan keterampilan anak laki-laki dan anak perempuan sama. Poin berikut yaitu lompat atau jumping. Kegunaan tes lompat umumnya ke arah depan atau ke atas. Penelitian yang dilakukan tahun 1960 menunjukkan bahwa peningkatan jarak lompat ke depan untuk laki-laki dengan perempuan kira-kira 3 sampai umur 6 tahun dan pada umur 10 sampai 11 tahun mencapai power loncat yang ambisi. Sudah itu laki-laki terus meningkat kira-kira 90 inci pada umur 12 tahun, sedangkan perempuan mengalami stabilitas dengan jarak kira-kira 60 inci pada umur yang sama. Di mana pada materi 2 tentang lompat ini menjelaskan tes lompat antara anak laki-laki dengan satu arah, yaitu ke arah depan atau ke arah atas, bahkan dengan menunjukkan bahwa peningkatan jarak lompat ke depan untuk laki-laki dengan perempuan kira-kira 3 sampai umur 5 tahun dan juga pada umur 10 sampai 16 tahun dengan power loncatan yang sama, di mana perbedaan peningkatannya itu kira-kira 90 inci pada umur 12 tahun dan di mana pada umur tersebut stabilitas perempuan juga memiliki peningkatan kira-kira 64 inci pada umur yang sama, di mana pada materi lompat ini yaitu untuk dia melakukan tes lompatan antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang memiliki lompatan yang
Perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang beda tipis, yaitu 90 inci buat laki-laki dan anak perempuan 64 inci di umur yang sama, yaitu 12 tahun. Poin ketiga yaitu lempar atau throwing. Jarak lempar sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar, meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai. Penampilan lempar berbeda dengan penampilan lari dan lompat. Demikian pula perbedaan terjadi antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang terjadi sejak usia muda. Untuk hidup jasmani, kelamin peningkatan penampilan lempar nampak nyata dari masa kanak-kanak menuju adolescensi, di mana pada poin 3 tentang materi lempar atau drawing menyatakan bahwa kekuatan lempar antara anak perempuan dan anak laki-laki mengukur penampilan lempar dengan mengikuti kecepatan dan ketepatan pelemparan mereka. Pelemparan lempar berbeda dengan penampilan lari dan lompat, di mana perbandingannya antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu di mana lemparan yang lebih jauh yaitu anak laki-laki, karena anak laki-laki memiliki power yang bagus, sedangkan anak perempuan memiliki kecenderungan, yaitu karena tidak bisa melakukan aktivitas yang dilakukan oleh anak laki-laki. Yang keempat yaitu keterampilan dasar. Sebagian besar penelitian menyatakan bahwa usia untuk belajar gerak paling tepat adalah masa sebelum adolescensi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Brad 1962 menyatakan bahwa 80% keterampilan dasar dan keterampilan gerak harus ditemukan pada umur 12 tahun sebelumnya, di mana pada keterampilan dasar ini menyatakan bahwa sebelum masuk pada masa-masa adolescensi, sebaiknya keterampilan gerak dasar ini harus diajarkan pada masa kanak-kanak supaya bisa menghasilkan gerak yang sangat bagus. Dan keterampilan gerak pada masa adolescensi sangat dipengaruhi oleh pengawasan gerak dasar pada masa anak-anak dan oleh faktor latihan. Maka dari itu perlu keterampilan dasar ini diajarkan sebelum anak-anak masuk pada masa dewasa atau masa-masa adolescensi. Poin berikut yaitu poin yang kelima, yaitu kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani adalah anak laki-laki meningkat secara tidak teratur sesuai bertambahnya umur sampai kira 12 tahun. Setelah umur tersebut, penampilan meningkat secepat-cepatnya. Sebaliknya penampilan perempuan setelah umur 12 tahun semakin menurun. Super latihan fisik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani. Latihan peningkatan daya tahan, di mana pada materi 5 ini tentang kesegaran jasmani, yaitu menjelaskan bahwa di mana sebelum anak laki-laki dan anak perempuan menginjak masuk pada umur dewasa, tidak masa-masa umur adolescensi pada umur 12 tahun, segera diberikan latihan-latihan fisik demi yang berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani dalam latihan peningkatan daya tahan bagi tubuh sebelum mereka masuk pada peningkatan pada masa-masa adolescensi. Ya baik, mungkin hanya ini video dari presentasi dari saya. Jika dalam video presentasi saya ini memiliki tutur kata yang salah atau dalam penyampaian materi yang kurang bagus, saya dalam penyampaian materi yang kurang tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.